Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo sahabat tutis semuanya. Perkenalkan, nama saya Yoga Saputra dengan NIM 859913073. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas 2 dengan mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi di SD. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat bagi saya dan untuk yang menonton. Terima kasih. Masak nasi dalam bambu, bakar kayu atas batu sa. Kasih bye-bye kisah lalu sa. Kasih hai-hai orang baru yang berlalu soba abu. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua, main trip mantan. Karin, disiapkan dulu sebelum masuk. Ayo. Siap, gerak. Tangan kanan, gerak. Gerak. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Karin sebagai ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Ayo Karin, dipimpin doanya. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, sebagai bentuk rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu apa? Indonesia Raya. Ayo, Sarifatul Zakia dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka.
aku negeriku yang tercinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, semua duduk. Nah, satu lagi Saripati Zakia. Nah, sebagai bentuk bahwasanya kita adalah anak Indonesia, kita menyanyikan satu lagu wajib nasional lainnya, yaitu Ibu Kita Kartini. Bela Ibu Kita Kartini atau Himne Guru? Oke, supaya kita menyanyikan dulu lagu Himne Guru. 1, 2, 3, dimulai. Wahai engkau Ibu Bapak Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Baktimu akan kuukur di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau bagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyugur dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan pembangun insan cendekia. Nah, setelah ini kita menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Ayo, 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu Kita Kartini yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Ayo silakan duduk, Saripati Zakia. Baik anak-anak, supaya dalam proses belajar mengajar kali ini berjalan dengan lancar, kita biasakan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebelum kita memulai pembelajaran. Dimulai dari surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ayo, ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallah. Alhamdulillah anak-anak, pembacaan ayat suci Al-Quran sudah kita baca bersama-sama. Semoga dengan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran ini pembelajaran kita berjalan dengan baik. Nah, apakah ada yang tidak berangkat hari ini anak-anak? Hadir semua? Hadir semua enggak? Siapa yang tidak berangkat? Luki. Kalau gak absen terlebih dahulu ya. Afnan Arsenda, Alif Kurniawan, Alifatul Askia, Andika Rizky Ramadan, Anggoro Arafif, Arziki Maulana, Asifa Saifatun Mulia, Asifa Aprilia Putri, Fairuza Al-Fatih Ahmad, Farul Razi Al-Karim, Fazrul Rafasya, Gebrilian Kiara, Saya, Pak. Hani Nur Maulida, Juliarta Safera, Muhammad Rifai, Muhammad Yusuf Mardika, Naifatun Nisa, Naura Isyani Putri, Oki Ririn Pramesti, Rafa Aska Putra, Ramawati, Cindy Amelia Putri, Syakir Hafid Ramadan, Sarifatu Zakia, Siti Sabila, Citra Alia, Muhammad Farizal Siam, Luki Apriando masih sakit ya? Selamat pagi anak-anak. Kurang keras. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Baik. Apa kabar anak-anak? Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum itu, kalian punya lingkungan nggak? Punya ya? Lingkungan itu seperti rumah,
ada lingkungan sekolah, banyak sekali lingkungan. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan lingkungan? Apa itu lingkungan? Naura, sebentar. Apa Naura? Lingkungan adalah tempat kita hidup bersama hewan, tumbuhan, dan manusia yang lain. Oke, jadi anak-anak yang disebutkan oleh Naura tadi, lingkungan adalah tempat kita hidup, di mana kita hidup tidak dengan sendiri-sendiri atau tidak dengan diri kita sendiri. Pak, saya hidupnya di hutan, tapi kalian tetap hidup bersama siapa? Hewan dan tumbuhan. Kalau di lingkungan sekitar sini, kita hidup bersama-sama. Kita hidup bersama manusia yang lainnya, kita hidup bersama hewan, bersama tumbuhan. Jadi kalau nggak ada yang namanya saya hidup sendirian, itu tidak ada. Jadi kalian hidup tetap bersama-sama. Walaupun tidak dengan manusia, kalian bersama tumbuhan. Baik anak-anak, kalian tahu nggak apa yang akan kita pelajari hari ini? Tidak tahu. Oke, nah kita lihat dulu. Lihat di lihat di layar. Bim salah bim jadi apa? Terus. Nah, kita akan belajar tentang peduli lingkungan. Nah, ini adalah CV Bapak. Fotonya siapa? Fotonya Pak Yoga. Nah, kalau yang belum tahu, Bapak adalah namanya Pak Yoga Saputra. Nah, Bapak masih kuliah di Universitas Terbuka. NIM-nya Bapak, kalau kalian nomor induk siswa nasional, kalau Bapak nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswanya Bapak adalah 58599130773. Nah, Bapak dari prodi atau jurusan PGSD. Kita akan belajar mengenai lingkungan sekitar. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Itu 1, 2, 3. Nah, yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini kita akan belajar. Kita belajar mengapa lingkungan harus bersih dan sehat untuk semua makhluk hidup. Kita akan belajar anak-anak, kita akan melihat lingkungan sekitar kita. Mengapa? Kenapa sih kita sebagai makhluk hidup harus lingkungannya bersih? Kita akan belajar itu ya. Yang kedua, itu 1, 2, 3. Set. Yang kedua, ada kegiatan masyarakat. Kita akan melihat kegiatan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita akan melihat kegiatan yang ada di lingkungan sekolah kita. Sekolah kita namanya apa? SDN. Nah, kita akan melihat berbagai pekerjaan masyarakat. Salah satunya adalah pedagang. Terus, nah setelah kita melihat atau setelah kita mengamati, kita membuat laporan pengamatan. Kita akan belajar menulis laporan singkat yang sangat sederhana tentang tentang peristiwa apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Paham anak-anak? Dan yang terakhir, ada menunjukkan rasa sikap peduli. Nah, kita tuh harus memahami betapa pentingnya sikap kita, anak-anak. Sikap kita itu terhadap lingkungan kita harus sangat-sangatlah peduli. Kenapa? Jika lingkungan kita tercemar, lingkungan kita kotor, kita akan terkena dampak negatif yang sangat besar. Salah satunya kita akan terkena penyakit. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu lingkungan. Apa tadi lingkungan? Lingkungan adalah Tempat kita hidup bersama hewan, tumbuhan, dan ya. Lingkungan adalah tempat kita hidup di mana kita hidup bersama hewan, tumbuhan, dan manusia lain. Lingkungan mencakup rumah, sekolah, taman, sungai, udara, dan semua hal yang mengelilingi kita semua. Bersih ya Mas Ian? Nah,
Jadi anak-anak, lingkungan tuh tadi yang Bapak jelaskan di awal, kita adalah hidup di mana lingkungan tempat kita hidup bersama hewan, bersama tanaman, bersama manusia, bersama keluarga kita, itu adalah lingkungan. Kalau di rumah bersama keluarga, bersama kakak, bersama adik, namanya lingkungan atau lingkungan rumah. Kalau kita hidup di di sini, di sekolah, ada bapak ibu guru, ada teman-teman kalian, itu termasuk lingkungan sekolah, bener. Nah, lingkungan yang bersih dan sehat membuat kita merasa nyaman, senang, dan dapat hidup dengan baik. Jadi anak-anak, kalau sekarang nih Pak Yobet tanya, contoh kecilnya adalah di kelas ini. Kalau kelas ini kotor, kumuh, bau, ada kucingnya, kira-kira kalian nyaman nggak? Nah, maka dari itu lingkungan yang bersih, lingkungan membuat kita tuh akan merasa nyaman. Lingkungan tersebut tuh kita tuh betah banget berada di situ. Beda dengan hal yang tadi. Kalau kelas kalian kotor, koproh, kumuh, ada kucingnya, kira-kira betah nggak kalian? Enggak kan? Kira-kira kalian nyaman nggak belajar di situ? Enggak kan? Nah, kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga lingkungan agar tetap seimbang dan indah. Jadi anak-anak, kita itu sebagai manusia, sebagai anak bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab yang sangat penting terhadap lingkungan kita. Memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, agar tetap seimbang dan indah. Paham anak-anak? Nah, sebelum itu kita simak video ini. Ini adalah bahaya kenapa lingkungan itu harus bersih. Bentar. Kamu tahu tidak, kuman itu ada di mana-mana dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ia bisa berada di benda yang biasa kita pegang atau sentuh, lalu menempel di tangan kita. Waktu kita menggosok kuman itu masuk ke dalam tubuh dan kita bisa menjadi sakit. Kuman-kuman itu juga bisa menyebar melalui udara, air, dan barang-barang lain yang kita jumpai. Sekarang ya, kalau jauh dari kuman, jangan dekat-dekat, kita kan takut. Iya kan teman-teman? Terus gimana dong supaya kita jauh dari kuman dan bisa hidup sehat? Aku tahu caranya. Kita harus pintar menjaga diri dan lingkungan. Menjaga diri itu bisa kita lakukan dengan mudah dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, mandi, dan memakai pakaian yang bersih. Kalau semua anggota badan kita bersih, kuman pasti jauh. Menjaga lingkungan tempat kita bermain dan belajar juga penting, karena lingkungan yang bersih akan membuat kuman jauh dari kita. Menjaga lingkungan itu juga mudah kok. Kita harus biasakan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita. Tuh kan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu gampang. Ayo, lakukan sekarang bersama teman-teman yang lain ya. Nah. Oke, dari video tersebut seneng nggak melihat video seperti ini? Jadi anak-anak, sangatlah penting bagi kita semua untuk menjaga lingkungan kita, karena jika tidak bersih itu akan terkena bahaya. Apakah kalian tahu? Yang pertama, melalui apa saja kuman dapat menyebar? Siapa yang tahu? Yang pertama? Oh, Yusuf. Apa Yusuf? Kuman dapat menyebar melalui udara, air, dan barang-barang yang kita jumpai. Oke, yang kedua, bagaimana cara terhindar dari kuman? Siapa yang bisa jawab? Sakir? Apa?
Kita harus menjaga diri dan lingkungan, contohnya seperti mencuci tangan, membersihkan lingkungan sekitar, dan buang sampah pada tempatnya. Oke, kita lihat jawabannya apakah benar jawaban dari mereka berdua. Nah, kuman yang pertama, melalui apa saja kuman dapat menyebar? Kuman dapat menyebar melalui udara, melalui air, dan barang yang kita jumpai. Jadi seperti ini anak-anak, kuman itu kalau misalnya kalian batuk, kenapa batuk itu harus kalian kayak gini? Kalau untuk salaman, jangan terus kalian salaman, itu tidak bisa. Jadi kalau batuk itu yang benar seperti ini. Supaya kuman yang ada dalam tubuh kita tidak menyalur oleh orang lain. Kalau kalian nih, yang pertama kuman dapat menyebar melalui udara, itu salah satunya dengan batuk. Nah, batuk ini bisa terus tiba-tiba ke udara. Nah, kayak ibaratkan kalian masih ngomong, terus kayak kalian dengan sengaja sama teman kalian, ya kayak gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Yang kedua melalui air. Nah, air itu tidak hanya melalui air yang ada di sumur kita, ada juga melalui air minum ini. Nah, nih, melalui air minum ini. Kok bisa Pak melalui air minum ini? Kenapa bisa kuman itu menyebar melalui minum ini? Karena yang pertama, kalau kita sakit anak-anak, maka kenapa kalau kita sakit itu tidak boleh berbagi kepada orang lain? Bukan kita pelit, karena kita sakit kita harus melindungi orang lain juga. Jadi dengan kalian minum, nih cuk kayak gini, nah terus bocor kayak gini. Nah, dengan kalian minum terus kalian misal Rahma masih minum kayak gini, tiba-tiba kayak si Juli kehausan, habis habis mainan, habis lari-lari, Rahma minta air. Rahma sebenarnya udah nggak boleh, jangan Juli, dia belum sempat menjelaskan, tetap aja diminum, kayak gitu. Nah, setelah itu kayak tiba-tiba kayak Rahma besoknya si Juli ini sakit. Kenapa? Karena sebelum Rahma jelaskan bahwasanya Rahma sedang sakit, Juli langsung minta minumnya. Maka dari itu anak-anak, kita harus benar-benar bisa menjaga diri kita. Jaga diri kita agar terhindar dari penyakit. Menjaga diri kita sama aja kita menyayangi orang lain. Kenapa seperti itu? Jika diri kita sehat, orang lain juga akan sehat. Jika diri kita sakit, kita akan mempunyai potensi untuk menularkan penyakit tersebut. Yang kedua, dan barang-barang yang kita jumpai. Nah, yang sering kita jumpai itu apa? Contohnya kayak handuk. Itu kenapa makanya handuk itu tidak boleh yang namanya bergantian. Celana dalam, terus punya celana dalam semua kan? Makanya kenapa itu tidak boleh bergantian. Kalau kalian habis mandi nih, misalnya Rafa Aska habis mandi, nah dipakai, nah terus kayak dipinjam sama si Karin. Nah, nggak tahu ya si Rafa Aska tuh punya penyakit kulit, misalnya punya butik kayak gitu. Nah, masih proses tahap penyembuhan, yang mana nggak boleh barang-barang itu digabung sama orang lain. Nah, tiba-tiba kalian, Rafa Aska, aku pinjam untuk mandi, ambil anduknya, mandi, jebur, terus langsung anduan set. Besok-besoknya si Karin itu tiba-tiba kok gatel-gatel semua, keluar nanah dan sebagainya. Nah, itu termasuk salah satu penyebaran kuman melalui barang-barang di sekitar kita atau barang-barang yang sering kita jumpai. Yang kedua, bagaimana cara kita terhindar dari kuman? Nah, jawaban Syakir tadi kurang jelas. Nah, Bapak akan perjelas lagi. Kita harus menjaga diri dari lingkungan, contohnya seperti mencuci tangan, membersihkan lingkungan sekitar, dan membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, di sini bagaimana cara kita menjaga diri supaya terhindar dari kuman? Itu sangatlah mudah dengan hal-hal basic, terutama adalah mencuci tangan. Saat mau makan, setelah mau makan, terus setelah pulang sekolah, usahakan ya anak-anak, setelah pulang sekolah itu kita mencuci tangan semua. Mencuci tangan, cuci kaki, baru ganti baju. Syukur-syukur kalau kalian mandi, itu lebih fresh setelah mandi, baru
sholat. Nah, yang pertama itu adalah membiasakan diri untuk mencuci tangan. Yang kedua, membersihkan lingkungan sekitar kita. Nggak itu di rumah, nggak itu di sekolah, nggak itu dimanapun tempatnya. Kita harus menjaga lingkungan sekolah kita. Agar apa? Supaya agar kita itu terhindar dari kuman-kuman yang membahayakan. Karena ingat Pak, sehat itu mahal. Kenapa sehat itu mahal? Misal kalian punya uang 2 juta misalnya. Nah, seharusnya bisa kalian buat beli jajan, bisa beli buku, tas, keperluan sekolah, ataupun kalian shopping lah kayak gitu. Malah kalian sakit gara-gara kalian tidak menjaga lingkungan kalian. Kalian kena lah misalnya demam berdarah gara-gara tidak membersihkan lingkungan. Terus kalian dibawa ke rumah sakit dan habisnya itu ternyata total keseluruhannya itu adalah 3 juta. Kalian rugi atau untung? 2 juta tadi kira-kira seharusnya kalian gunakan dengan baik atau tidak baik itu? Intinya kalian rugi enggak kalau sakit? Rugi enggak? Rugi ya. Nah, maka dari itu yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Maka dari itu anak-anak, kita harus benar-benar kalau kita ingin sehat, kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus kita jaga, ya. Paham? Nah, mengapa lingkungan harus bersih? Lihat gambarnya. Kayak kira-kira kalau rumah kalian nih, di sini rumah kalian lah, depannya ada kayak gini nih. Kira-kira betah nggak kalian? Manfaat lingkungan bersih. Yang pertama, udara yang segar dan sehat untuk kita hidup. Yang kedua, terhindar dari penyakit dan kuman berbahaya. Yang ketiga, lingkungan yang indah dan menyenangkan untuk bermain. Nah, yang pertama adalah manfaat lingkungan hidup yang bersih, yaitu udara yang segar dan sehat untuk kita hidup. Untuk kita hidup. Kalau misalnya ketika kalian musim kemarau, di jalan banyak debu enggak? Banyak debu kan? Kira-kira waktu kalian di samping jalan, terus kalian ada motor yang lewat, terus debunya banyak, banyak banget debunya. Kira-kira kalian batuk-batuk enggak? Nah, itu adalah udara yang tidak sehat. Yang kedua, manfaat dari lingkungan yang bersih adalah terhindar dari penyakit dan kuman berbahaya. Seperti yang dijelaskan dari video yang tadi, anak-anak, kalau lingkungan kita bersih itu terhindar dari banyaknya kuman. Tadi kan banyak kok kuman-kumannya. Nah, yang ketiga, lingkungan yang indah dan menyenangkan untuk bermain. Kalau kalian anak-anak lingkungan bersih itu akan sangatlah nyaman untuk bermain. Nah, anak-anak lihat apa akibat kalau kita ceroboh? Apa akibat kalau kita tidak membiarkan lingkungan tidak sehat? Apa akibatnya kalau kita itu membiarkan lingkungan itu koproh, kotor, jorok, kumuh? Lihat akibatnya. Yang pertama, mudah terkena penyakit seperti diare dan demam. Yang kedua, dapat menyebabkan banjir dan bencana alam. Yang ketiga, kerusakan lingkungan yang merepotkan semua orang. Nah, akibatnya, yang pertama mudah terkena penyakit seperti diare dan demam. Jadi anak-anak, kalau kalian ini lingkungannya kotor, itu benar-benar kalian rugi. Makanya Bapak selalu menekankan kepada kalian, kelas harus bersih, lingkungan harus bersih, lingkungan harus sangat indah, harus wangi. Terus mengapa Bapak menekankan seperti itu? Karena Bapak sayang kepada kalian agar kalian itu tetap sehat semuanya anak-anak. Terus contoh perilaku peduli lingkungan. Yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Kalian sudahkah membuang sampah pada tempatnya? Sudah atau belum? Apakah kalian sudah
membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, anak-anak, mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, menyiram tanaman. Dan yang terakhir adalah tidak mencoret-coret dinding sekolah. Nah, kalau dinding kalian coret-coret itu akan menyebabkan banyaknya kuman atau jamur. Nah, sebelum ini kita ice breaking dulu. Semua berdiri. Berdiri ya. Berdiri di samping kursinya. Capek enggak kalau kalian belajar terus? Capek enggak? Sedikit capek ya, sedikit lah. Kita ice breaking dulu. Hafal enggak kalian lagu di sini senang di sana senang? Hafal tidak? Hafal? Oke ya, kita nyanyi bareng-bareng yang keras. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan tangan dilambai-lambai, digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Keras-keras deh, woi, 1, 2, 3. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan lebih keras. Tangan digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Sekali lagi lebih keras. Tangan digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, lanjut ya anak-anak. Nah, jadi kita setelah ya anak-anak, manusia dan lingkungan itu memiliki keterikatan atau memiliki hubungan. Nah, apa hubungannya? Yang pertama, manusia menggunakan sumber daya alam seperti air, tanah, tanaman, dan kebutuhan makanan, minuman, dan bermain. Kita membutuhkan alam untuk hidup. Nah, alam itu sangatlah bermanfaat anak-anak bagi kita tuh. Salah satunya kita diberikan air. Nggak mungkin kalian tiba-tiba dari langit jatuh. Nggak mungkin kalau kecuali hujan. Hujan itu termasuk dari alam. Terus tanah kalian nih, kita perlu tanah untuk apa? Yang pertama untuk berkebun, untuk membuat taman, untuk membuat rumah. Rumah kalian tak tanya, rumah kalian di tanah atau di udara? Nah, salah satu manfaat dari alam adalah membuat rumah. Terus untuk kebutuhan makanan. Nah, anak-anak, alam ini menyediakan kita banyak sekali makanan, banyak sekali sayuran dan tanaman, buah-buahan yang kita bisa nikmati anak-anak. Contohnya yang ada nggak kalian tahu daun singkong atau daun singkong? Nah, itu adalah manfaat dari alam. Terus anak-anak yang ingat ya, kita itu membutuhkan alam untuk hidup. Kalau kita tidak hidup di alam, kita mau hidup di mana? Kalau kalian nih, kira-kira kalau kalian dibuang dari bumi sini,
Mau hidup di mana? Nah, terus sumber daya alam harus dijaga agar tidak habis. Kita bisa menanam pohon baru, menghemat air, dan tidak membuang sampah sembarang untuk menjaga alam kita. Nah, anak-anak, supaya alam kita tetap ada, supaya alam kita tetap indah, supaya alam kita tetap lestari, itu kita harus menjaga sumber dayanya agar tidak habis. Karena banyak anak-anak di alam kita itu yang hampir punah tumbuh-tumbuhan. Salah satunya bunga rafflesia atau bunga bangkai. Itu tidak bisa ditemui sembarangan. Nah, yang bagaimana Pak kita bisa merawat alam kita? Yang pertama kita bisa yang melakukan reboisasi atau penanaman pohon baru, yaitu kita misalnya mempunyai proyek Pancasila atau kalian di rumah menanam pohon jambu, pohon mangga, itu termasuk membantu alam kita supaya tetap asri, tetap indah. Terus menghemat air. Ada nggak yang di sini suka mandinya jebiar-jebur, udah jebiar-jebur nggak bersih? Ayo angkat tangan. Mandinya ya pakai ember, jebur. Nah, tapi nggak sabunan, nggak sampoan, itu sama aja mandi Nah, itu juga tidak boleh karena itu membuang-buang Jika mandi itu kita harus secukupnya saja ya anak-anak. Yang terakhir, dari awal sampai sekarang itu ada yang namanya tidak membuang sampah sembarangan untuk menjaga alam kita. Anak-anak, kenapa sih kalian harus tetap menjaga lingkungan? Atau kenapa sih kalian tuh harus membuang sampah pada tempatnya? Nah, kenapa? Karena anak-anak, kalau kalian tidak mencintai alam kalian, kalian tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah pada tempatnya, malah membuang sampah sembarangan, kalian itu anak-anak bakal mengalami dampak yang negatif, akan bisa menyebabkan kebanjiran, akan bisa menyebabkan tsunami dan sebagainya. Yang terakhir anak-anak, setiap hari kita harus menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan cara menghemat air, menutup keran, dan menjaga kebersihan. Nah, ini yang sudah Pak Yoga menjelaskan dari awal, itu nggak boleh yang namanya boros-boros atau membuang-buang air. Nah, lihat pekerjaan masyarakat di sekitar kita. Nah, pekerjaan masyarakat di sekitar kita adalah yang pertama ada petani. Siapa yang awalnya petani? Petani. Nah, bangga tidak menjadi seorang petani? Bangga tidak? Nah, petani ini menanam padi, menanam sayuran, menanam buah-buahan untuk dimakan kita dan dijual ke pasar. Kalau kita menanam, pasti kita memanen. Yang kedua, ada yang namanya pengrajin. Kalian tahu yang membuat pintu ini? Nah, itu namanya pengrajin. Nggak semua orang itu bisa membuat bentuk-bentuk pintu seperti ini. Nah, seperti ini, itu tidak semua orang. Nah, orang yang memiliki jiwa seni atau orang yang pekerjaannya pengrajin inilah yang bisa mengukir-ukir. Atau kalian misalnya nih, pernah nggak kalian lihat taman, nah Taman Wono Agung itu? Tahu? Nah, ada kan yang I Love Wono Agung. Nah, itu termasuk salah satunya itu pengrajin. Yang ketiga ada pedagang. Nah, pedagang ini kita akan nanti survei di sini. Pedagang melalui hasil bumi barang-barang yang mereka buat sendiri di pasar atau di toko. Nah, jadi anak-anak, pedagang itu adalah orang yang menjual sesuatu yang kita nantinya akan beli, kita butuhkan. Yang terakhir adalah peternak. Peternak itu seperti merawat ayam, kambing, sapi, dan ikan untuk menghasilkan daging dan telur yang
gizi. Nah, anak-anak, nilai yang kita dapat ambil dari pelajaran dari awal hingga akhir, yaitu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi umat Islam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dengan demikian? Dengan menjaga lingkungan, kita menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan atas semua pemberian alam yang indah untuk kita manfaatkan. Jadi anak-anak, kalau kita ingin membalas kebaikan Tuhan, yaitu salah satunya dengan ya benar, sholat itu utama, kewajiban, dengan menjaga alam di sekitar kita. Alam itu adalah ciptaannya Tuhan, yang mana harus kita jaga, karena alam itu memberikan kita banyak manfaat. Yang kedua, gotong royong. Kita harus bekerja sama dengan teman-teman dan keluarga untuk membersihkan dan menjaga lingkungan bersama-sama, tidak sendirian. Nah, jadi anak-anak di sini kelas 3A, sudahkah menerapkan gotong royong piket bersama? Sudah belum? Nah, tujuan piket bersama itu adalah dengan bergotong royong. Bapak mengajarkan kalian bergotong royong. Yang terakhir, mandiri dan bertanggung jawab. Kita harus menyelesaikan tugas pengamatan dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan kita. Jadi kita harus bertanggung jawab atas alam kita. Alhamdulillah selesai. Dari anak-anak, materi yang Bapak sampaikan sudah selesai. Mari kita mengamati alam yang ada di sekitar kita, lingkungan yang ada di sekitar Wana Agung. Oke? Nah, ayo anak-anak, keluar berurutan. Kita keluar keliling lapangan, keliling lingkungan sekolah. Ayo dari bangku pertama. Ayo anak-anak, dari bangku sini terlebih dahulu. Keluarnya pakai sepatu ya, supaya kalian tidak terkena beling atau paku. Ayo sini keluar dulu. Biasa, cepat. Nah, langsung baris ya. Kita akan tamasya. Ambil sepatunya. Ayo yang laki. Ayo baris di sini. Nah, di sini nih, barisnya sini nih. Ayo baris. Sini, baris sini. Ayo yang lain langsung keluar. Ayo yang lain keluar. Jangan dorong-dorongan ya, nanti jatuh. Awas ada kabel. Sini, di sini. Nah, kita menghadap sana. Ya, barisan, berbaris. Sini majuan lagi barisnya. Ya. Ayo anak-anak, ikutin Pak Yoga ya. Ayo. Nah, kita akan berkeliling lingkungan. Kita akan melihat salah satu kelas yang sudah menerapkan penanaman tanaman di sekolah kita. Nah, sini anak-anak, sini, baris sini, sini. Ayo cepat, nah, perempuan sini, 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 sini. Nah, baris, baris. Nah, ini adalah taman dari kelas berapa ini? 4B. Dari 4B. Nah, sini yang laki-laki sini. Nah, udah mana begini nih, biarin lah. Ini adalah salah satu contoh bahwasanya kita itu mencintai alam. Yang pertama yang Bapak jelaskan tadi, alam itu menyediakan segalanya buat kita, yaitu ada tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Nah, kita ini adalah Ibu Sri Lestari dari kelas 4B. Ibu. Nah, di sini Ibu, kita akan sedikit mewawancarai supaya anak-anak tahu apa sih yang ada di
tanaman yang ada di 4B. Dengarin ya anak-anak ya, supaya kalian paham. Yang pertama Ibu, apa Bu tujuan Ibu menanam tanaman di lingkungan sekolah ini Bu? Tujuan kami ya untuk empat ini tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang indah Oke, menciptakan lingkungan indah. dan asri. Oke. Nah, anak-anak lihat, salah satunya adalah tujuan Ibu Sri Lestari SPD SD adalah menciptakan tanah lingkungan hijau yang asri dan indah ya anak-anak. Yang kedua Ibu, Tujuan utama. tujuan utama penanaman tanaman di lingkungan sekolah ini adalah Kalau tujuan utamanya tadi tujuan kita ya, sekarang tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang indah, nyaman, terus apalagi anak-anak sejuk sekaligus lebih berkualitas untuk pengenalan anak-anak agar lebih memahami tentang tanaman. Oke. Nah, anak-anak perhatikan Rata Aska. Nah, di sini adalah tujuan utamanya itu supaya kelasnya itu menjadi sejuk. Kira-kira anak-anak seneng nggak kalau kelas kalian tuh sejuk? Seneng nggak? Nah, terus Ibu ini bagaimana proses perawatan tanaman dilakukan setiap harinya Ibu? Ya, kami beserta anak-anak kelas 4B ini untuk perawatannya Didengarin anak-anak ya. menyirami ya, kita mengadakan penyiraman tiap pagi ya. Terus pemupukan dipupuk ya. Terus kita kita siangin apa? Kita cabutin rumput-rumputnya, kita rumput-rumputnya agar tanaman lebih segar. Nah, anak-anak, jadi ya, kalau kalian ingin mencontoh kelas 4B, yaitu adanya gotong royong di sini. Yang pertama adalah saling membantu untuk merawat tanaman. Yang pertama tadi apa? Menyiram tanaman. Yang kedua mencabut. Nah, rumputnya ya dicabut, bukan tanamannya ya. Nah. Nah, mungkin Ibu cukup dari saya, dari kami kelas 3A sudah merepotkan Ibu tentang proses ataupun tentang tanaman yang ada di sini. Kami mengucapkan terima kasih Bu. Kita akan lanjut ke pengamatan ke kantin Ibu ya. Sama-sama anak-anak yang semangat ikuti kegiatan ke depannya ya. Oke. Ucapin terima kasih kepada Bu Lestari. Terima kasih Bu Les. Sama-sama. Mari Bu. Nah, baik anak-anak, setelah kita mengetahui lingkungan alam kita akan salah satu tadi pekerjaan masyarakat, salah satunya apa? Ada nggak di sini pedagang? Oke, kita sebut ke sana. Ayo baru sini. Ya apa-apa, sini. Halo ibu-ibu, selamat pagi semuanya. Pagi, Nah, izin ya, saya sebagai wali kelas 3A ini mau mengenalkan apa saja yang ada di lingkungan di sekolah kita. Salah satunya ada kantin. Izin bertanya ya ibu-ibu sekalian. Nah, pertanyaan pertama nih, sini anak-anak mendekat sini supaya nah, yang pertama, sejak kapan ibu-ibu berjualan di kantin SD Negeri 1 Wonoagung ini? Saya tahun 90 mulai ada sekolahan langsung jualan. Ulangi Bu, dari tahun kapan? Dari 90. Wah, berarti ini adalah namanya siapa? Mbah En. Nah, beliau adalah penjaga kantin paling lama. Kalian dari tahun 90. Kalian udah lahir belum? Belum. Nah, beliaulah adalah ibu kantin kita yang paling lama sendiri. Semoga Mbak En dan ibu-ibu kantin selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki. Ya.
Terus kita melanjutkan pertanyaan yang kedua anak-anak. Apa saja jenis makanan yang biasanya dijual di kantin ini, Ibu-ibu? Apakah berbahaya atau tidak bagi kesehatan anak-anak? Dan kita ini nasi tiwul, nasi Nasi goreng, goreng, nasi uduk, nasi uduk, apa namanya tuh kerupuk singkong, ada es teh. Nah, anak-anak itu salah satunya nasi tiwul adalah makanan tradisional kita. Ada yang tahu nggak kalau nasi tiwul itu dibuatnya dari apa? Dari singkong. Iya, betul. Dari singkong. Ada yang suka nggak nasi tiwul? Enggak. Kalau suka, kalau apa namanya, walaupun kita tidak suka, kita tidak boleh yang namanya mencaci makanan. Karena mencaci makanan sama saja kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau kalian pengen beli nasi tiwul, ada di SD 1 Wono Agung. Oke, kita lanjut nih pertanyaan ketiga. Udah kayak apa namanya? Family 100 ya. Udah pertanyaan kayak gini ya. Yang ketiga, Ibu, menurut Ibu, apa yang sering terjadi ketika siswa atau warga sekolah membuang sampah sembarangan? Nah, jadi Ibu-ibu, biasanya kan anak-anak kalau habis jajan itu langsung dibuang nih. So, padahal ibu kantinnya sudah menyayangkan, nah buang sampah pada tempatnya. Nah, apa yang sering terjadi ketika siswa itu membuang sampah sembarangan? Yang pertama itu lingkungannya tuh kotor, terus bikin nggak rapi, Lingkungan kotor, nggak rapi. tertumbat lah saluran-saluran air itu bisa banjir. Kalau nggak terbakar juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, anak-anak dengerin ya. Kalian kalau beli jajan harus buang sampah pada tempatnya. Kalau enggak, tuh kata ibunya, itu bisa yang pertama lingkungannya tidak rapi, tidak sehat, dan bisa terkena banjir. Mau sekolah kalian banjir? Mau enggak? Nah, kalau enggak mau, kita harus buang sampah pada tempatnya. Oke, pertanyaan nomor 4. Apakah sampah yang tidak dibuang pada tempatnya dapat menarik lalat atau hewan lain? Apa akibatnya bagi makanan? Jadi ibu-ibu, apakah sampah-sampah yang kita anak-anak tidak buang pada tempatnya, misalnya misalnya si Yusuf beli jajan banyak, sampahnya dibuang sini, apakah akan menimbulkan lalat? Iya Pak, Akan menimbulkan lalat. sehingga makanan tidak higienis bisa menyebabkan sakit. Tuh. Jadi anak-anak, sakit perut itu salah satunya gara-gara kalian juga. Gara-garanya kenapa? Kalian buang sampah sembarangan. Jadi anak-anak, kalau kita beli jajan, kita nggak boleh yang namanya buang sampah sembarangan. Supaya apa? Supaya lalat-lalat tidak datang ke kantin. Supaya makanan yang ada di SD 1 Wono Agung tetap terjaga. Oke, pertanyaan yang keberapa? Pertanyaan yang kelima. Apakah yang sudah dilakukan pihak kantin ataupun sekolah untuk mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan? Jadi, Bu, apakah usaha kantin untuk mengurangi anak-anak buang sampah sembarangan? Memungut sampah, buang sampah dan membakar sampah. Oke, nah contohnya nih. Sini, oke nih. Contohnya yang ibu contohkan adalah membakar sampah. Barusan ini adalah ibu-ibu sedang membersihkan daerah kantin agar supaya kantinnya terlihat bersih. Nah, itu adalah nah, baik. Nih. Banyak sarung tahun. Hati-hati ya. Nah, anak-anak, jadi kalau salah satunya mengurangi itu adalah membakar sampah itu. Jadi kalau membakar juga harus hati-hati ya, supaya tidak terjadi kebakaran. Maka kalau bakar-bakar harus diawasi. Oke anak-anak, kita sudah selesai dulu percakapan di sini. Kita ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kantin. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu. Mohon maaf ini mengganggu waktunya saya bersama anak-anak ya. Selamat tinggal, see you. Dadah dulu. Iya, makanya. Nah, baik anak-anak, tadi kan sudah kita kita persingkat videonya menjadi langsung masuk kelas. Karena perjalanan dari sana ke sini menyita waktu. Jadi anak-anak, setelah kita mengamati dan mengobservasi, kita
membuat laporan dalam bentuk LKPD. Jadi anak-anak di sini Bapak jelaskan sedikit tentang LKPD. Kalian harus mengisi sesuai dengan yang ada di sini. Namanya itu disesuaikan dengan kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Waktunya harus cepat ya anak-anak. Ayo, silakan. Baik anak-anak, sekarang silakan presentasikan dulu. Kelompok mana yang siap duluan? Kelompok mana? Kelompok 1? Oke. Oke, dari kelompok 1, dari Rapa Aska, kelompoknya Rapa Aska. Ayo cepat. Dibacakan. Ayo cepat maju semuanya. Maju, cepat. Cepat, maju semuanya. Cepat, 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 cepat. Nah. Ayo, yang keras. Rapa Aska, baca. Cepat. Perkenalan dulu. Nah, pegang mic-nya nanti. Halo, nama saya. Halo, nama saya Apa namanya? Rapa Aska Putra. Terus, nama teman-temannya dikenalin dulu dong. Halo, nama saya Syarifatul Zakia. Halo, nama saya Naura Iksyani Putri. Halo, nama saya Siti Sabila Koirunisa. Belum. Halo, nama saya Muhammad Rifai. Halo, nama saya Feruzal Fatih. Nah, sudah dibacakan apa yang sudah kalian tulis dari soal nomor 1 dulu. Langsung jawabannya apa namanya nomor 1? Jawaban aja. Ya, jawab. Ada yang memberikan pertanyaan, kalian yang jawab. Ayo. Ayo sebutkan soal-soalnya, dibacakan. Longsor, banjir, kebakaran hutan. Oke, terus peristiwa waktu terjadinya kapan? Kamis, tanggal 15. Tempat terjadinya? Lampung Timur. Terus dampak bagi manusia atau lingkungan apa? Kebakaran hutan merusak alam. Kebakaran merusak alam. Terus apa penyebab peristiwa alam yang kamu ketahui? Hutan dan merusak tumbuhan, ada yang membakar sampah dalam hutan. Terus dampaknya apa? Dampak. Mencegah bakar-bakar hutan. Terus cara meminimalkannya gimana? Meminimalkannya mana?
Menjaga. Menjaga bakal-bakal kita. Ya. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok Rapaska. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ayo, kelompok. Jam pakai aja. Kenalkan, nama saya Juliarta Safaria Syalo. Perkenalkan, nama saya Fitra Alia. Perkenalkan, nama saya Arsike Maulana Ahmad. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Ramadan. Perkenalkan, saya Fazri Rafasya. Perkenalkan, nama saya Farul Rasyil Karim. Terjadi pencemaran udara, menanam pohon-pohon sekitar kita. Kasih tepuk tangan buat kelompoknya Juliarta. Nah, baik anak-anak, karena waktunya sudah hampir siang kalian mau pulang, pembelajaran kali ini cukup sampai sini. Duduk semangat. Nah, jadi anak-anak, pada pembelajaran hari ini itu kita harus bagaimana caranya. Tadi gimana caranya menjaga lingkungan supaya sehat? Agar tidak terjadi lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya, mencuci, dan menjaga lingkungan. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Karim dipimpin doanya. Tapinya dilepas, Karim. Ayo. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak pada hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan, kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum pulang kita yang laki-laki dulu pulangnya, jangan tabrakan. Ayo yang laki dulu. Gak usah di itu. Ayo yang ya.